dari Kesultanan Kota Waringin. Kebetulan sama Pangeran berhalangan hadir. Oke, terima kasih. Jadi saya fokusnya mungkin ada dua. Yang pertama adalah mengenai dapil tadi. Menurut saya, tadi kan sudah disampaikan dari beberapa partai politik. Itu yang terpenting adalah nanti konektivitas ya, ada asas konektivitas. Nah itu yang paling terpenting adalah asas konektivitas. Karena ongkos politik nanti mahal, tapi yang mau politik negatif agak sulit. Dia buang biaya besar. Yang orang berkeinginan menggunakan politik negatif. Jadi dia harus ke Kota Waringin Lama, dia harus ke Arut. Jadi dia bisa double biaya. Politik pasti ada ongkos politik, ada biaya politik, baik dari perorangan. Nah, jadi saya kira yang harus kita pertimbangkan adalah konektivitas. Jadi masalah dapil, kalau saya lihat yang lama juga bagus, usulan dari kawan-kawan. Yang terpenting Aruta ini yang harus kita pikirkan itu di alam demokrasi ini, bagaimana Aruta ini memiliki keterwakilan. Jadi keterwakilan, tapi itu kembali tadi ke dalam sistem politik kita. Nah itu nanti biar bagaimana para partai politik dengan strateginya masing-masing bisa mengolah Aruta ini mendapatkan poinnya ya tadi ada keterwakilannya. Jadi itu. Mengenai yang kedua saya lihat itu untuk strategi pembangunan di Aruta, apa yang disampaikan Bapak Camat tadi, Bapak Camat Aruta, itu adalah tugas-tugas dari saudara-saudara kita dari partai politik ke depan. Gitu. Tugas-tugas ini diingat. Jadi hari ini hari bersejarah, ada ini uji publik. 100 tahun lagi, kalau ini ada, itu uji publik. Kakek-kakek yang kita dulu, ya di Komisi Pemilihan Umum. Nah ini, jadi saya coba ini menjadi catatan bersama. Ini nggak mungkin menjadi catatan KPU karena KPU yang ngurusin demokrasi saja. Tugasnya adalah dari hasil demokrasi nanti, mungkin ada yang partai merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain. Nah itulah tugas-tugas mereka nanti yang untuk membantu apa yang disampaikan Pak Camat. Gitu. Jadi saya kira itu saja Pak. Yang saya hormati pimpinan dari Komisioner KPU atau serta jajarannya. Yang saya hormati dari kepolisian atau Kapolres Kemuapi. Yang saya hormati dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Sulawesi Barat. Yang saya hormati dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati rekan-rekan dari unsur politik yang ada di Kabupaten Sulawesi Barat. Nama saya Muhammad Dugan dari Partai Garuda. Saya ini kena yang terakhir kali ini. Dan mudah-mudahan tidak terlalu panjang ya. Tapi saya beberapa menyimak dari apa yang disampaikan oleh Camat Aruta. Ini kayaknya menjadi ikon ataupun jadi viral nanti. Karena tuntutannya memang dari dulu begitu. Tapi kami dari Partai Garuda menyikapi apa yang disampaikan oleh dari Camat Aruta itu adalah mengenai dapil, artinya untuk lada, itu tersendiri dan banteng dengan Aruta. Akan tetapi kalau memang itu yang kita disepakati hari ini memang harus dimekatkan, artinya Aruta bergabung dengan banteng, kita sepakati dulu. Kalau memang itu aturan yang memang ada, ya tidak. Dari Partai Garuda juga. Tadi mengenai keterwakilan, artinya kayaknya cemburu sosial Pak. Kalau kita lihat, memang betul cemburu sosial itu ada. Kenapa? Dari sekian tahun itu, dari 2024 yang saya pernah ikuti,
Aruta itu memang desa adalah kecamatan paling tertinggal dari daerah-daerah lain. Tadi juga teman kita yang dari Kemang. Nah, tapi kita tidak akan mempersoalkan itu. Pada intinya, kita yang kita bahas ini adalah sesuai tema yang kita berikan itu rancangan penataan daerah pemilihan dapil. Artinya kita sepakat dulu hari ini, apakah Pangkut sama Banteng itu kita mekarkan menjadi 5 dapil, ataukah berada di dapil yang kemarin tetap 4 dapil. Jadi saya rasa itu mengenai pengisian caleg-calegnya di situ, perwakilannya itu tergantung dari partainya, Pak. Bagaimana partai menurutku sebagai anggota Dewan nanti itu adalah tugas partai. Jadi saya rasa kita jangan dulu terlalu jauh yang membebani antara Aruta dengan Kolam karena tadi terbatasan sungai. Yang kita sepakati dulu bagaimana kita, bukan saya tidak mendukung Pangkut. Bagaimana? Apakah sepakat Pangkut dengan Banteng ini dijadikan satu dapil dan lada kita pisahkan jadi satu? Saya rasa itu, Pak. Terima kasih. Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Barat beserta komisioner, yang hormat camat-camat di Kabupaten Kota Waringin Barat, Ketua Partai Politik se-Kabupaten Kota Waringin Barat beserta dengan jajaran pengurus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mohon izin memperkenalkan saya Muhammad Hasbianur dari KMPI Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap semangat kawan-kawan dari mahasiswa yang sudah menyampaikan opini ataupun hal-hal yang berkaitan dengan versi sudut pandang mahasiswa. Mengamati dari apa yang sudah disampaikan dari partai politik ataupun dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan serta awal narasi yang disampaikan oleh Camat Aruta. Jadi kembali kepada uji tentang rancangan penataan dapil yang kita bahas pada hari ini. Sebenarnya ini korelasinya sudah disampaikan banyak oleh yang sebelum-sebelumnya, memperhatikan dari prinsip-prinsip yang sudah disampaikan dari narasumber. Satu poin yang perlu disampaikan oleh pihak KPU berkaitan dengan kos politik yang termurah, yang sebenarnya ini menjadi target akhir dari peserta partai politik. Sebenarnya itu kuncinya. Kos yang termurah itu apa? Kalau seandainya kos termurah itu yang disampaikan, saya yakin partai politik akan menerima itu. Karena saya memperhatikan dari awal, rancangan ini disampaikan adalah dua opsi. Opsi yang pertama, bertahannya dapil seperti pemilu 2019 atau berubahnya dapil dari 2019. Kunci akhirnya adalah kos yang paling rendah terhadap peserta pemilu, yaitu partai politik itu apa? Nah, kalau saya itu disampaikan, saya yakin peserta partai politik yang hadir pasti akan setuju dengan apa yang disampaikan oleh KPU. Saya rasa itu. Silakan tadi, Pak. Itu ya. Ya. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Dan saya setuju ya? Ya, setuju. Pada prinsipnya, saya juga sudah konfirmasi kembali kepada Ketua DPD. Gerindra sangat mendukung dengan pembakaran dapil, khususnya demi kepentingan masyarakat yang ada di Aruta. Tentu dengan kita berpacu kepada yang pertama prinsip 7 komponen tadi, apa yang sudah disampaikan. Kemudian ketetapan tidak memungkinkan untuk penambahan kursi, dengan catatan bahwasanya kita kurang 24.000 jumlah penduduk tadi. Yang mana yang bisa kita bagi kursinya adalah yang pertama adalah antara pemekaran Aruta dan Kota Waringin Lama, ataupun Aruta dengan Pangkalan Banteng. Pada prinsipnya Gerindra siap, asalkan tadi sesuai dengan jumlah penduduk kemudian pembagian kursinya. Karena ini juga sempat kita gadang-gadang sebelumnya ada isu pemekaran dapil antara Kota Waringin Lama dengan Aruta. Pada prinsipnya kita di DPC Gerindra siap untuk pemekaran tersebut demi pemerataan, pembangunan, kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar. Mungkin dari kami Gerindra
memberi masukan seperti itu. Terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang. Izin dari rekan-rekan FKUP Forum Kerukunan Beragama kami mewakili dari Gereja Katolik untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kami dari Forum Kerukunan Umat Beragama telah mengadakan audiensi dengan Bapak Bupati, dengan Bapak Kapolres, dengan Kemenang Obat. Pada intinya bahwa kami dari tokoh agama mendukung pemilihan umum tahun 2024 sekaligus Pilkada 2024 sehingga pemilu bisa berjalan lancar, dan kami berdasarkan rapat kerja Forum Kerukunan Umat Beragama tetap berkomitmen untuk jaga kerukunan seluruh umat beragama, sehingga ada satu kalimat yang disampaikan oleh beliau Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Kemenang Obar. Pada intinya kami jangan dibawa kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itu prinsipnya. Sehingga yang menjadi pembahasan poin utamanya adalah di sini kalau kita analisa dari saya Rizky Rodriansa dari perwakilan mahasiswa Universitas Andalusuma dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, dari BEM. Jadi kita analisa forum hari ini adalah membahasnya tentang penambahan kursi, penambahan dapil. Sangat disayangkan ketika penambahan dapil, penambahan kursi ini tidak diikuti dengan fungsi. Semisal tadi apa yang disampaikan oleh Pak Camat dari Arah Utara, lalu disampaikan oleh dari perwakilan Kumai, dan juga menyampaikan bahwa kendala-kendala daerah ini ketertinggalan atas kesenjangan begitu pembangunan. Nah, posisi pada hari ini adalah kursi itu ada 30 kursi di Kota Waringin Barat. Posisi 30 kursi ini juga sangat-sangat disayangkan apabila dilakukan penambahan lagi, penambahan kursi. Kenapa demikian? Posisi 30 kursi ini aja banyak daerah yang ketertinggalan, semacam apa yang disampaikan oleh Pak Camat dari Arah Utara. Artinya apa? 30 kursi ini saja tidak berfungsi. Nah, jadi sangat disayangkan ketika ditambah lagi menghabiskan dana begitu. Posisi 30 kursi aja ada ketertinggalan dari pembangunan. Artinya apa? Artinya tidak berfungsi 30 kursi ini. Apa yang kita pertahankan begitu? Itu dari kacamata kita mahasiswa. Dan juga berkaitan tentang penambahan penduduk yang dibahas tadi, mau penambahan kursi. Tapi secara kacamata yuridis hukumnya tidak bisa karena penduduk kita tidak mencukupi. Nah, 2019 itu posisi kursi masih 30. Lalu apa yang disampaikan oleh perwakilan Kumai tadi bahwa ada ketidaktertiban dalam administrasi pendataan penduduk. Bayangkan kawan-kawan di Kota Waringin Barat itu ada 12 SLTA. 12 SLTA ini setiap tahunnya penduduknya bertambah. Mereka buat KTP, pendaftaran kuliah segala macam. Lalu penambahan penduduk dari setiap daerah. Perusahaan masuk, penduduk juga datang. Karyawan perusahaan masuk. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya, ketertiban dalam pendataan masyarakat. Jadi yang menjadi poin utama ya. Bukan kita bahas berkaitan tentang langsung kepada final mau penambahan kursi, tapi kita harus pikirkan bagaimana pendataan secara administrasi di penduduknya begitu. Nah, kalau dari kacamata kita mahasiswa kembali lagi bahwa untuk penambahan kursi saya sangat disayangkan karena ya yang pertama pemakanan dana yang banyak mungkin. Lalu selanjutnya 30 kursi ini aja tidak berfungsi, bahkan ada daerah-daerah yang tertinggal begitu. Jadi kalau bisa posisi kursi ini diturunkan, bukan ditambah, karena 30 kursi ini aja tidak berfungsi untuk pembangunan pemerataan di setiap daerah. Mungkin sekian dari saya. Sekian.